Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk memimpin doanya. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Afifah Askila, Hadir, Bu. Samsahari, Hadir. Tiara Jihan Jamila, Hadir, Bu. Indah Fatul Jannah. Hadir. Ya, karena semuanya telah hadir, pembelajaran kita hari ini yaitu peran tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi salah satu riwayat tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, merumuskan nilai-nilai perjuangan para tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Riwayat yang pertama kita pelajari hari ini R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar R.A. yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Pendidikan R.A. Kartini. Ayah R.A. Kartini telah menyekolahkannya di ELS atau Europe Language School. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan juga bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Pemikiran-pemikiran R.A. Kartini tentang emansipasi wanita. Meskipun berada di rumah, R.A. Kartini aktif dalam melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Sebab R.A. Kartini fasih dalam berbahasa Belanda, dan sinilah kemudian Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, juga buku-buku. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan wanita pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau mempunyai status sosial yang cukup rendah kala itu. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar ataupun majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Couperus, Van Eyden, Auguste de Witt. Ia juga banyak membaca berbagai roman-roman beraliran feminis. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau mempunyai pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita, melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Yang kedua yaitu riwayat hidup Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memiliki nama asli Muhammad Bakir I Malombasi dan Mantawang Karembonto Mangabe. Ia lahir pada 12 Januari 1631 dan merupakan anak dari pasangan Sultan Malikus Said, Raja Goa ke-15 dan Ishak bin Tumaklakuntu. Kecerdasan serta kepiawaiannya dalam memimpin telah ada sejak dirinya masih kecil. Pendidikan Sultan Hasanuddin. Hasanuddin kecil mendapatkan pendidikan keagamaan di Masjid Buntoala. Ilmu berpolitik, diplomasi, ilmu pemerintahan, dan ilmu perang dipelajari Hasanuddin ketika ia ikut mendampingi ayahnya melakukan perundingan-perundingan penting. Ditambah dengan bimbingan Karen Petingan Loang, Mangkabumi Kerajaan Goa, yang sangat berpengaruh dan cerdas. Pergaulan Hasanuddin yang luas dengan rakyatnya, orang asing dan Melayu, membuatnya sering dipercaya menjadi utusan ayahnya untuk mengunjungi daerah dan kerajaan lain. Peran Sultan Hasanuddin. Pada usianya yang ke-21, Sultan Hasanuddin ditugaskan untuk menjabat bagian pertahanan kerajaan Goa. Disinilah Sultan Hasanuddin mulai bermain strategi mengatur pertahanan untuk melawan serangan Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di Maluku. Serta ia juga diangkat menjadi Raja Goa untuk menggantikan ayahnya Sultan Malikus Said. Nah, yang kedua itu nilai-nilai perjuangan para tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai yang kita dapat ambil dari
para tokoh nasional ini, yaitu sifat rela berkorbannya atau ikhlas, membela keadilan, keberaniannya, persatuan dalam